Di balik setiap hinaan, ada hati yang diam-diam belajar untuk kuat. Di balik setiap air mata, ada tekad yang sedang tumbuh jadi api. Inilah kisah seorang anak lelaki yang tumbuh di tengah cemoohan, yang melihat ibunya dihina, diremehkan, bahkan dikucilkan oleh darah daging sendiri. Lahirlah api yang tak bisa padam. Ini bukan kisah tentang balas dendam, tapi tentang perjuangan. Tentang seorang anak yang berjanji untuk mengangkat nama ibunya, meski seluruh dunia menentangnya. Sebuah kisah tentang luka, keberanian, dan cinta yang tak pernah padam. Hujan deras mengguyur sore itu. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, air mengalir deras melewati jalan tanah yang becek. Di ujung gang, berdiri sebuah rumah reot beratap seng yang berlubang. Dari celah-celah atap, air menetes masuk, menimpa ember-ember bekas yang diletakkan di lantai untuk menampung bocoran. Di dalam rumah itu, seorang wanita paruh baya sedang duduk menunduk di dekat tungku api yang hampir padam. Namanya Bu Ratna. Di tangannya, ada baju sekolah yang ia jahit dengan benang sisa. Wajahnya tampak lelah, namun lembut dan penuh kasih. Nasi tinggal sedikit, ya? Suara seorang anak laki-laki terdengar dari dapur. Ia berusia sekitar 12 tahun, berkulit sawo matang, kurus, tapi matanya tajam dan berani. Itulah Damar, anak tunggal Bu Ratna. Bu Ratna menatapnya dengan senyum tipis. "Nggak apa-apa, Nak. Makan aja dulu. Ibu udah makan tadi," katanya pelan. Padahal perutnya belum diisi sejak pagi. Tapi Damar tahu, ibunya berbohong. Ia sudah terbiasa dengan itu. Ia menatap ibunya lama, lalu duduk di sampingnya. "Bu, besok aku mau bantu Pak Tono di bengkel ya. Lumayan, bisa buat nambah uang sekolah." Bu Ratna langsung menatap anaknya dengan mata cemas. "Damar, kamu jangan sampai ninggalin sekolah. Ibu rela kerja apa aja, asal kamu bisa terus belajar. Jangan kayak ibu." Kalimat itu menggantung di udara. Suara hujan di atap menjadi saksi kesunyian mereka. Keesokan harinya, matahari belum sepenuhnya terbit ketika Damar berangkat sekolah. Bajunya lusuh, sepatunya berlubang di bagian depan, tapi semangatnya utuh. Di jalan, beberapa anak sebayanya berbisik-bisik sambil menertawakannya. "Itu anak Bu Ratna tuh, yang katanya diusir sama keluarga besar karena bapaknya nyolong uang warisan. Hahaha, makanya miskin sekarang." Damar berhenti sejenak, menggenggam erat tasnya. Ia tahu cerita itu tidak benar, tapi siapa peduli? Orang-orang sudah kadung percaya. Ia menunduk dan berjalan lebih cepat. Di sekolah, ia duduk di bangku paling belakang. Guru matematika memanggil namanya. "Damar, maju ke depan, jawab soal ini." Damar berdiri. Meski malu-malu, ia menulis di papan tulis dengan cepat dan tepat. "Bagus," kata gurunya singkat. Tapi beberapa murid di belakangnya berbisik lagi. "Percuma pintar, miskin juga." Damar pura-pura tidak dengar. Tapi di dadanya, ada api kecil yang mulai menyala. Sore harinya, hujan turun lagi. Damar tidak langsung pulang. Ia singgah di bengkel Pak Tono, membantu membersihkan karburator motor pelanggan. Tangannya kotor, tapi wajahnya penuh semangat. Pak Tono menepuk pundaknya. "Kamu rajin, Mar. Nih, buat uang jajan." Damar menolak. Tapi Pak Tono memaksa. "Ambillah, saya tahu ibumu orang baik." Saat itulah, suara seseorang terdengar dari luar bengkel. "Loh, ini anaknya Bu Ratna ya? Masih aja numpang hidup dari orang lain?" Damar menoleh. Ternyata itu Pak Arman, kakak dari almarhum ayahnya. Lelaki itu berwajah keras, dengan senyum sinis di bibir. "Udah miskin, masih berani kerja di tempat orang. Malu dong, Mar. Keluarga kita tuh dulu terpandang." "Tahu, Pak." Damar menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Tapi ibu saya nggak salah, Pak. Ayah juga nggak nyolong." Belum sempat ia lanjutkan, Arman menatap tajam. "Cukup. Jangan berani-berani bela ibumu di depan saya. Kalau bukan karena dia, keluarga kita nggak bakal terpecah." Pak Tono hendak menegur, tapi Damar sudah memungut tasnya dan pergi di bawah hujan tanpa bicara. Saat sampai di rumah, Bu Ratna sedang menjemur baju di bawah atap yang bocor. Melihat anaknya basah kuyup, ia panik. "Ya Allah, Damar, kamu kenapa basah begini?" Damar tak menjawab. Ia hanya menatap ibunya lama, lalu memeluknya erat. "Bu, aku janji, aku bakal buktiin kalau ibu nggak salah. Aku bakal bikin semua orang tahu siapa yang sebenarnya jahat." Bu Ratna membelai rambut anaknya, menahan tangis.
Jangan dendam, nak. Cukup buktikan dengan kebaikan dan kerja kerasmu. Damar menatap keluar jendela. Hujan masih turun deras, tapi di matanya ada cahaya kecil api kecil yang tumbuh di balik hujan yang tak kunjung reda. Damar duduk di lantai sambil menatap buku catatannya yang lembab. Ia menulis sebuah kalimat di halaman terakhir. Aku akan sukses, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuat ibu tersenyum. Tapi bagi Damar, itu bukan lagi tanda kesedihan. Itu adalah awal dari perjuangan panjang. Sebuah kisah tentang api yang menyala di balik hujan. Tatapan Hendra mengeras, dan di lengket, petir menyambar keras, seolah alam sendiri tahu, awal dari kehancuran Amel baru saja dimulai. Pagi itu tanah di depan rumah Damar masih basah bekas hujan semalam. Tapi Damar sudah bersiap sejak subuh. Ia memasukkan buku-bukunya ke dalam tas lusuh, lalu menatap ibunya yang sedang menyiapkan bekal sederhana nasi dan tempe goreng dingin. Ibu titip doa aja. Bu, hari ini aku mau coba bantu di bengkel lagi habis sekolah, kata Damar sambil mengancingkan seragamnya. Bu Ratna hanya tersenyum lembut. Jangan lupa makan siang, nak, dan jaga sikap di sekolah. Jangan gampang tersinggung. Iya, Bu, jawab Damar cepat. Meski dalam hati ia tahu hari-harinya tak pernah mudah. Di sekolah, Damar datang lebih awal. Ia duduk di kelas yang masih sepi, menyalin catatan pelajaran, karena takut tertinggal. Namun ketenangannya tak bertahan lama. Ketika teman-temannya datang, bisikan-bisikan mulai terdengar lagi. Itu Damar, anak tukang cuci yang sok pinter. Hahaha, kemarin aku lihat dia di bengkel. Tangannya penuh oli. Damar menggigit bibir. Ia ingin marah, tapi teringat pesan ibunya. Ia hanya menunduk dan menulis lebih cepat. Tak lama kemudian, seorang guru baru masuk ke kelas. Wanita muda berkerudung abu-abu, berwajah tenang, tapi berwibawa. Namanya Bu Maya, guru bahasa Indonesia, yang baru dipindahkan dari kota. Selamat pagi semuanya, sapanya ramah. Pagi, Bu, jawab murid-murid setengah malas. Bu Maya memandang seluruh kelas, lalu matanya berhenti pada Damar yang duduk di pojok. Ia tersenyum kecil. Kamu di sana, siapa namanya? Daima, Bu. Damar, kamu kelihatan serius ya. Nanti ibu mau lihat tulisanmu di pelajaran menulis minggu depan. Damar mengangguk pelan. Ia tidak tahu bahwa pertemuan kecil itu akan menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Sore hari, Damar langsung ke bengkel. Ia membantu Pak Tono mengganti oli, mencuci motor, bahkan mengantar suku cadang ke pelanggan. Tangannya mulai kasar, tapi ia tidak mengeluh. Setelah selesai, ia berjalan kaki pulang. Di tengah jalan, langit mendung lagi. Gerimis turun perlahan, membuat jalanan becek dan licin di Yujenggang. Ia melihat beberapa anak laki-laki dari sekolahnya sedang menendang-nendang kotak makanan di tanah. Damar mengenal kotak itu kotak bekalnya. Ini punya siapa ya? Miskin banget. Makan tempe tiap hari. Salah satu dari mereka, Rian, tertawa keras. Damar mendekat, menatap kotak makan itu yang isinya sudah terinjak. Itu punya aku, katanya datar. Oh, pantesan. Wangi kemiskinan banget, ya. Ejek Rian sambil mendorong bahunya. Damar mencoba menahan diri, tapi saat Rian menendang lagi, Damar refleks memukul tangannya. Rian terhuyung dan jatuh ke tanah. Seketika teman Ryan meneriaki Damar. Wah, anak miskin berani nyerang orang kaya. Warga sekitar mulai menonton. Beberapa tetangga bergosip dari kejauhan. Lihat tuh, anaknya Bu Ratna. Kasar banget. Damar menatap sekeliling, napasnya tersengal, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin masalah ini terjadi. Tapi ia sudah lelah dihina. Bu Ratna dipanggil ke rumah Bu Santi, ketua RT yang juga tante dari Rian. Bu Ratna, anak ibu ini sudah bikin masalah besar. Masa anak saya dipukul? Kata Bu Santi dengan nada tinggi. Bu Ratna menunduk. Saya minta maaf, Bu. Damar pasti tidak bermaksud begitu. Tapi Damar berdiri tegak di samping ibunya. Aku cuman membela diri, Bu. Mereka duluan yang injak kotak makan ibu. Bu Santi jawab saya yang sopan. Jangan ngelawan orang tua. Tangannya hampir mengayun ke arah Damar. Tapi Bu Ratna segera menahan. Cukup, Bu. Jangan sentuh anak saya. Suasana hening sesaat. Lalu Bu Santi menatap mereka sinis. Dasar keluarga bermasalah. Pantas saja diusir dari rumah besar dulu. Kata-kata itu menampar hati Bu Ratna. Ia menarik tangan Damar dan segera pergi. Menahan air mata. Sesampainya di rumah, Damar menatap ibunya dengan wajah bersalah. Maaf, Bu.
Aku cuma nggak tahan mereka nginjek bekal ibu. Bu Ratna mendekat dan memegang pipi anaknya. Ibu tahu kamu cuma ingin melindungi ibu. Tapi jangan biarkan kemarahan bikin kamu jadi seperti mereka. Nah, kalau kamu mau buktikan sesuatu, lakukan lewat kerja keras dan ilmu. Damar menatap ibunya dalam diam. Kata-kata itu terasa menenangkan, tapi juga menusuk hati. Ia sadar, jalan yang ia pilih akan panjang dan penuh luka. Keesokan harinya di sekolah, Damar dipanggil ke ruang guru. Ia mengira akan dimarahi, tapi yang menunggunya hanya Bu Maya. Guru muda itu menatapnya lembut. Saya dengar kamu berkelahi kemarin. Kamu kenapa? Damar menunduk. Mereka hina ibu saya, Bu. Bu Maya tidak langsung menegur. Ia malah berkata pelan, saya tahu rasanya dihina, Mar. Tapi kadang, cara terbaik melawan hinaan adalah dengan bukti. Kamu suka menulis, kan? Damar mengangkat kepala, sedikit heran. Dari caramu mencatat dan menulis tugas, saya bisa lihat kamu punya bakat. Coba kamu tulis cerita tentang hidupmu. Biar orang tahu, nggak semua kemiskinan itu aib. Damar terdiam lama. Itu kali pertama ada orang yang tidak melihatnya dengan kasihan, tapi dengan keyakinan. Ia mengangguk pelan. Baik, Bu, saya akan coba. Di bawah cahaya lampu redup, Damar mulai menulis di buku usang miliknya. Ia menulis tentang hujan, tentang ibunya, tentang ejekan, dan tentang harapan kecil yang terus ia jaga. Aku bukan ingin jadi orang besar. Aku cuma ingin ibu berhenti menunduk ketika keluar rumah. Ia menutup bukunya, menatap langit lewat celah atap bocor. Hujan turun lagi malam itu, tapi kini, ia tak lagi takut. Karena dalam dirinya, api itu mulai tumbuh lebih terang. Melameta, suara hujan seperti biasa, menjadi teman bagi Damar. Ia menulis di buku tipis dengan pena yang hampir habis tintanya. Di luar, suara petir bersahutan, tapi di dalam rumah, hanya ada satu cahaya kecil dari lampu minyak di meja. Ia menulis tentang hidupnya, tentang seorang anak yang ingin membuat ibunya bangga, tentang kemiskinan yang tak pernah diminta, dan tentang kekuatan kecil yang tumbuh dari luka. Hujan tidak selalu membawa dingin. Kadang, ia membawa semangat bagi yang mau berjalan di bawahnya. Tulisan itu sederhana, tapi jujur, ia tidak tahu kalau kalimat itu kelak akan mengubah hidupnya. Keesokan harinya, Bu Maya mengumpulkan tugas menulis dari seluruh murid. Ketika membaca tulisan Damar, ia terdiam lama. Setiap kalimat terasa hidup. Ada kesedihan, tapi juga kekuatan di dalamnya. Setelah jam pelajaran selesai, ia memanggil Damar ke ruang guru. Damar, boleh ibu jujur? Iya, Bu. Tulisanmu ini luar biasa. Kamu punya cara bercerita yang dalam, tapi tetap jernih. Ibu mau kirim tulisanmu ke lomba karya remaja tingkat kabupaten. Kamu izinkan? Damar tertegun. Lomba, Bu? Tapi saya nggak punya biaya buat daftar. Bu Maya tersenyum. Kamu nggak perlu pikirkan itu. Ibu yang iris. Kamu cuma perlu terus menulis. Damar menatap guru itu dengan mata berkilat. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya terasa kering. Ia hanya bisa mengangguk dan berkata pelan, terima kasih, Bu. Minggu-minggu berikutnya, hidup Damar masih keras seperti biasa. Ia tetap bekerja di bengkel sepulang sekolah, tetap belajar di malam hari, sambil menulis di sela-sela waktu. Tapi kini, ada semangat baru yang menyala di dadanya. Sampai suatu sore, Pak Tono memanggilnya. Mar, kamu kelihatan makin rajin akhir-akhir ini. Ada apa, Nak? Damar tersenyum malu. Saya lagi ikut lomba menulis, Pak. Wah, hebat. Semoga menang. Ya, kalau kamu berhasil, kampung ini bakal bangga punya anak kayak kamu. Damar tertawa kecil, tapi di hatinya, ia berjanji, bukan kampung yang ingin ia banggakan, tapi ibunya. 3 minggu berlalu. Hari pengumuman lomba pun tiba. Di sekolah, Bu Maya memanggil Damar ke ruang guru dengan wajah tegang tapi bahagia. Damar, tulisanmu menang juara 2 tingkat kabupaten. Damar terpaku. AP, saya menang? Bu Maya mengangguk. Matanya berkilat. Dan tulisanmu dimuat di majalah kabupaten. Banyak orang terharu membacanya. Bahkan salah satu juri seorang pengusaha besar minta bertemu denganmu. Damar hampir tak percaya. Ia menggenggam kertas pengumuman itu seperti sesuatu yang suci. Bu, boleh saya bawa ini pulang?
Saya mau kasih lihat, Ibu. Bu Ratna duduk di depan rumah sambil menjemur pakaian yang belum kering. Damar datang dengan wajah berseri. Bu, lihat ini. Ia menunjukkan surat dari panitia lomba. Bu Ratna membacanya perlahan, lalu menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, Damar, kamu menang. Damar mengangguk penuh semangat. Iya Bu, mereka bilang tulisan aku dimuat di majalah. Dan ada orang kaya yang mau ketemu sama aku Bu. Katanya dia suka cerita aku. Bu Ratna menutup mulutnya, menahan tangis haru. Anakku, akhirnya ibu lihat kamu mulai dipandang. Bukan karena harta, tapi karena kerja kerasmu. Damar memeluk ibunya erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa semua lelah dan penghinaan yang pernah ia terima mulai terbayar. Damar dan Bu Maya pergi ke kantor majalah di kota untuk menerima penghargaan. Di sana, Damar bertemu seorang pria berusia 40-an, berpakaian rapi dan berwibawa. Namanya Pak Surya, pengusaha percetakan yang juga juri lomba tersebut. Pak Surya menjabat tangan Damar dengan hangat. Kamu Damar ya, anak muda yang menulis tentang hujan itu? Iya Pak, jawabnya gugup. Pak Surya tersenyum. Tulisanmu luar biasa, jujur dan menyentuh. Kamu tahu, saya dulu juga tumbuh miskin, seperti ceritamu. Tapi kamu lebih berani. Kamu menulisnya, saya dulu hanya memendam. Damar menatap pria itu dengan rasa kagum. Terima kasih Pak, saya cuma pengen bikin ibu saya bangga. Pak Surya menepuk bahunya. Kalau begitu, mulai hari ini kamu bantu saya di percetakan ya. Anggap saja ini beasiswa kecil. Saya akan ajari kamu banyak hal. Damar hampir tidak bisa bicara. Serius, Pak, saya boleh belajar di sana? Tentu, tapi dengan satu syarat, kata Pak Surya sambil tersenyum. Jangan pernah berhenti menulis. Hari itu menjadi titik balik. Damar pulang dengan langkah ringan, membawa secercah harapan baru. Namun di balik semua itu, di kampanye, ada mata lain yang menatap dengan iri Pak Arman. Pamannya sendiri, yang mulai mendengar kabar keberhasilan Damar, anak itu makin besar kepala. Gumamnya pelan. Kita lihat sampai kapan dia bisa tinggi kepala begitu. Langit sore tampak cerah, tapi awan gelap mulai mengintip di baliknya. Damar tidak tahu bahwa perjalanan menuju kesuksesan tidak hanya membawa cahaya kadang. Ia juga menarik bayangan masa lalu yang kelam. Sudah 2 minggu Damar bekerja di percetakan milik Pak Surya. Setiap hari ia berangkat pagi, menempuh perjalanan 1 jam, naik bus kota. Bau tinta, tumpukan kertas dan suara mesin cetak kini menjadi bagian dari hidupnya. Damar, tolong cek hasil cetakan ini, ya. Hurufnya agak miring, kata salah satu karyawan, Mas Bima, sambil menyodorkan lembar kertas. Damar mengangguk cepat. Saya mau, iya, belajar cepat. Tangannya kini lebih terbiasa memegang kertas daripada oli bengkel. Dan setiap kali melihat hasil cetak majalah, hatinya bergetar karena ia tahu di dalamnya ada tulisannya sendiri. Terpampang dengan namanya di bawah judul kecil, Api di Balik Hujan. Suatu sore, ketika jam kerja hampir usai, Pak Surya menghampiri Damar yang sedang membersihkan meja. Damar, sini. Sebentar. Damar segera berdiri tegak. Iya, Pak. Pak Surya menyerahkan sebuah amplop. Ini uang saku dan sedikit bonus. Kamu sudah kerja dengan baik. Damar menatap amplop itu dengan mata melebar. Terima kasih banyak, Pak. Ini berarti banget buat saya dan Ibu. Pak Surya tersenyum. Saya lihat kamu anak baik. Tapi ingat, kesuksesan kecil kadang mengundang iri besar. Jadi hati-hati, ya. Damar mengangguk sopan. Belum sepenuhnya mengerti makna kata-kata itu. Malamnya, Damar pulang membawa uang itu. Ia langsung menyerahkan sebagian pada ibunya. Bu, buat beli beras sama obat. Sisanya buat bayar listrik bulan ini, ya. Bu Ratna menatap anaknya lama. Matanya mulai basah. Damar, Ibu bangga banget sama kamu. Kamu benar-benar jadi laki-laki kuat. Damar tersenyum kecil. Semua karena Ibu. Namun, kebahagiaan mereka malam itu tak bertahan lama. Di luar, terdengar suara seseorang memanggil dari depan rumah. Ratna! Hei Rat! Suara itu keras, kasar, dan familiar. Bu Ratna langsung tegang. Damar menoleh keluar dan melihat Pak Arman, pamannya, berdiri dengan wajah penuh amarah. Pak Arman, Aida Ape, tanya Damar hati-hati. Arman melangkah masuk tanpa izin. Kamu pikir saya nggak tahu? Hah? Kamu kerja di tempat orang kaya.
Mau sok-sokan sukses sendiri, ninggalin keluarga besar. Bu Ratna menahan diri. Pak, jangan bicara sembarangan. Kami nggak ninggalin siapapun. Kami cuma ingin hidup tenang. Tenant, bentak Arman. Kalian bikin nama keluarga jelek. Sekarang kamu bangga anakmu disebut penulis. Hah? Anak orang miskin jadi penulis? Siapa yang mau baca? Damar mengepalkan tangan. Pak, cukup. Saya hormat sama Bapak karena Bapak kakak ayah. Tapi jangan hina ibu saya. Arman mendekat dengan tatapan tajam. Kamu berani sama saya. Kalau Bapak datang buat menghina, iya, saya berani. Suasana memanas. Tapi sebelum Arman sempat bicara lagi, Bu Ratna berdiri di antara mereka. Pak, tolong pergi. Saya nggak mau anak saya kehilangan hormat karena emosi. Arman mendengus, lalu meludah ke tanah. Kita lihat nanti, Ratna. Dunia ini kecil. Jangan pikir kalian bisa terus lari dari masa lalu. Ia pergi sambil menatap mereka dengan pandangan penuh dendam. Setelah Arman pergi, Damar terdiam lama di depan rumah. Hujan mulai turun pelan. Bu, kenapa Paman benci banget sama kita? Bu Ratna menatap kosong ke arah hujan. Dulu, waktu ayahmu meninggal, warisan keluarga jadi rebutan. Ibu memilih tidak ikut ambil, karena merasa itu bukan hak kita. Tapi mereka bilang ibu licik, seolah-olah menyembunyikan uang. Sejak itu, kita dikucilkan. Damar menunduk. Jadi, semua hinaan itu karena kesalahpahaman? Bu Ratna mengangguk pelan. Kadang, kebenaran kalah oleh kata-kata orang berkuasa. Damar mengepalkan tangan. Kalau gitu, aku akan buktikan dengan caraku sendiri, Bu. Biar mereka tahu siapa yang benar. Beberapa hari kemudian, di kantor percetakan, Pak Surya datang membawa kabar penting. Damar, saya dapat telepon dari panitia lomba provinsi. Mereka baca tulisanmu di majalah, dan mau kamu ikut lomba tingkat nasional. Damar hampir menjatuhkan tumpukan kertas di tangannya. Saya, nasional Pak. Pak Surya tertawa kecil. Ya, saya akan bantu urus pendaftarannya. Tapi kamu harus bikin karya baru lebih dalam. Lebih berani. Damar mengangguk mantap. Saya siap, Pak. Namun kabar itu cepat menyebar di kampung. Orang-orang yang dulu menertawakannya, kini mulai berubah nada. Wah, si Damar hebat juga sekarang. Ternyata anak Bu Ratna pinter. Ya, pantesan menang lomba. Tapi di sisi lain, gosip lain juga mulai beredar. Katanya si Damar dibantu orang kaya. Siapa tahu, ibunya lagi deket sama majikannya. Bu Ratna mendengar itu di pasar, dan matanya langsung memerah. Ia pulang dengan langkah gemetar. Damar mendapati ibunya duduk di dapur dalam diam. Ibu kenapa? Bu Ratna menatapnya dengan air mata menetes. Orang-orang mulai bicara yang gak bener lagi, Nak. Ibu takut kalau kesuksesanmu malah jadi bahan fitnah baru. Damar menggenggam tangan ibunya erat. Bu, biarin aja. Mereka mau ngomong apapun, aku gak akan berhenti. Aku bakal terus maju sampai mereka gak punya alasan lagi buat menghina. Bu Ratna menatap anaknya lama, lalu tersenyum samar. Kalau begitu, jangan pernah padamkan apimu, Nak. Tapi pastikan apimu gak membakar dirimu sendiri. Damar menulis tentang harapan, tentang ketidakadilan, tentang bagaimana orang kecil sering dipaksa menunduk. Dan di akhir tulisannya, ia menulis satu kalimat yang terasa seperti janji. Aku akan menjadi cahaya. Bukan untuk bersinar di atas orang lain, tapi untuk menerangi mereka yang masih berjalan dalam hujan. Namun di luar sana, seseorang sedang merencanakan sesuatu yang kelampak. Arman tak tinggal diam. Ia mulai menghubungi seseorang dari masa lalu Bu Ratna, berniat membuka luka lama yang nyaris sembuh. Dan kali ini, badai yang datang bukan hanya hujan, tapi badai dendam. Malam bertiup kencang di kampung itu. Langit pekat, seolah menyembunyikan sesuatu yang berat. Di rumah reot di ujung gang, Damar masih terjaga di depan meja kecilnya. Pena di tangannya bergerak cepat di atas kertas, menulis cerita baru untuk lomba tingkat nasional. Namun malam itu berbeda. Entah kenapa, hatinya terasa gelisah. Lampu minyak di mejanya bergoyang, karena hembusan angin dari celah jendela. Dari dapur, Bu Ratna masih terjaga juga, sedang menjemur pakaian yang belum kering. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Tok! Tok! Damar menatap ibunya. Siapa malam-malam begini, Bu? Bu Ratna tampak ragu. Ia berjalan pelan ke pintu, lalu membuka sedikit. Di baliknya, berdiri seorang lelaki tua berpakaian lusuh, dengan wajah yang tak asing tapi penuh luka masa lalu.
Assalamualaikum, Ratna. Suaranya berat dan parau. Bu Ratna terpaku. Pak Subagio, Damar menatap bingung. Ibu kenal? Bu Ratna mengangguk pelan. Suaranya bergetar. Dia adik ipar ayahmu. Mereka duduk di ruang tamu yang sempit. Lelaki itu menatap Damar dengan tatapan iba. Kamu mirip sekali sama almarhum ayahmu, nak. Sama caranya bicara, sama matanya. Damar menelan ludah. Bapak, tahu ayah saya? Tahu. Saya bukan cuma tahu, nak. Saya saksi dari semua fitnah yang bikin keluarga kalian hancur. Bu Ratna langsung menunduk. Air matanya menetes. Sudahlah, Pak. Tidak perlu dibuka lagi. Namun lelaki tua itu menggeleng tegas. Tidak, Ratna. Sudah terlalu lama kamu disalahkan. Sudah saatnya kebenaran diungkap. Suasana hening. Damar menatap dua orang itu bergantian. Jantungnya berdegup cepat. Ada apa sebenarnya, Pak? Pak Subagio menarik napas panjang. Dulu, sebelum ayahmu meninggal, keluarga besar menyimpan uang warisan untuk dibagi. Tapi uang itu hilang sebelum sempat dibagikan. Semua menuduh ayahmu mencuri, karena dia yang terakhir memegang kunci lemari penyimpanan. Damar menatap tak percaya. Jadi, ayah difitnah? Lelaki tua itu mengangguk berat. Ya, padahal pelakunya adalah Arman. Dia pakai uang itu untuk melunasi hutang judi. Tapi dia takut ketahuan. Jadi dia lempar kesalahan ke ayahmu. Dan saat ayahmu meninggal mendadak, tuduhan itu nggak pernah bisa dibuktikan. Bu Ratna menutup wajahnya. Terisak. Saya tahu itu. Tapi saya nggak punya bukti. Saya cuma bisa diam. Karena kalau saya bicara, saya yang akan dituduh makin parah. Damar mengepalkan tangan. Air matanya menetes di pipi. Berarti selama ini ibu dihina karena dosa orang lain. Pak Subagio menatapnya lembut. Ayahmu orang baik, nak. Dia minta saya jaga kalian sebelum dia meninggal. Tapi saya gagal. Saya baru berani datang sekarang karena Arman mulai bertingkah lagi. Dia mau jual tanah warisan dan menghapus nama kalian dari daftar keluarga. Damar berdiri, wajahnya tegang. Bapak tahu bukti yang bisa membongkar itu? Pak Subagio mengeluarkan amplop kusam dari sakunya. Ini surat tanda tangan dan catatan hutang Arman. Saya simpan bertahun-tahun. Sekarang, kamu yang harus melanjutkan. Setelah Pak Subagio pergi, Damar duduk lama di depan mejanya. Ia menatap surat itu, tangannya bergetar. Bu, kalau ini benar, nama ayah bisa dibersihkan. Bu Ratna menatap anaknya dengan mata lembab. Tapi nak, kalau kamu buka semua ini, kamu bakal berhadapan langsung sama keluarga besar. Mereka nggak akan diam. Damar menatap ibunya mantap. Kalau diam, artinya membiarkan kebohongan hidup. Aku nggak mau, Bu. Aku harus lawan. Bu Ratna menggenggam tangan anaknya erat-erat. Kalau begitu, ibu akan berdiri di belakangmu. Apapun yang terjadi. Damar membawa surat itu ke sekolah. Ia menemui Bu Maya, gurunya. Satu-satunya orang yang ia percayai di luar rumah. Bu, saya butuh saran. Ini tentang keluarga saya. Bu Maya membaca surat itu dengan cermat. Ini bukti besar, Mar. Tapi kamu harus hati-hati. Kalau kamu salah langkah, mereka bisa memutar balik keadaan. Damar menatapnya dengan tekad. Kalau begitu, saya mau tulis semuanya, Bu. Saya mau ceritakan kebenaran ini lewat tulisan saya di lomba nasional nanti. Tapi bukan untuk balas dendam, untuk membersihkan nama ayah. Bu Maya tertegun. Ia menatap muridnya dengan rasa bangga. Kamu benar-benar anak luar biasa, Damar. Kalau kamu menulis dengan niat tulus, tulisanmu akan lebih kuat dari suara siapapun. Soretsu. Damar kembali ke percetakan dan mulai menulis kisah baru dengan tangan bergetar. Judulnya sederhana. Surat yang tak pernah dibuka. Ia menulis tentang seorang anak yang tumbuh dalam hinaan, tentang ibu yang selalu dibilang salah, tentang kebenaran yang tertutup oleh kekuasaan. Setiap kalimat adalah luka, tapi juga cahaya. Ketika ia selesai, langit di luar berubah gelap. Petir menyambar, dan entah kebetulan atau takdir, saat itu juga Pak Arman berdiri di luar pagar percetakan, menatap Damar dari jauh, dengan mata penuh amarah. Jadi kamu mau buka semuanya, Damar? Kita lihat, siapa yang akan terbakar duluan oleh apimu itu. Hujan turun deras malam itu, membawa pertanda bahwa masa tenang Damar dan ibunya akan segera berakhir. Tapi di hati Damar, tak ada lagi ketakutan, karena kini, ia bukan sekadar anak miskin yang melawan hinaan.
Ia adalah api yang menyala demi kebenaran. Di dalam percetakan, Damar menatap layar komputer dengan mata lelah tapi penuh tekad. Di hadapannya, tulisan yang ia buat untuk lomba nasional hampir selesai. Ia mengetik kalimat terakhir dengan tangan gemetar. Kebenaran mungkin bisa dikubur, tapi tak bisa dimatikan, karena ia akan tumbuh seperti api kecil di bawah hujan. Begitu ia menekan tombol save, jantungnya berdetak cepat. Tulisan itu bukan sekadar karya lomba, itu adalah suara hatinya, suara kebenaran keluarganya. Namun malam itu, saat ia bersiap pulang, Pak Surya memanggilnya ke ruang kantor. "Damar, saya barusan didatangi seseorang," kata Pak Surya dengan wajah tegang. "Siapa, Pak?" "Namanya Arman. Katanya dia pamanmu." Damar langsung kaku. "Apa yang dia bilang, Pak?" Pak Surya menghela napas. "Dia menuduh kamu menulis fitnah tentang keluargamu. Dia minta saya hentikan kamu dari lomba. Bahkan mengancam akan melapor ke polisi." Damar terdiam. Dadanya terasa sesak. Datang ke sini?" "Iya." "Dan dia marah besar. Saya sudah coba tenangkan, tapi jelas dia berniat menghentikanmu." Pak Surya menatapnya dalam-dalam. "Kamu yakin mau teruskan ini, Mar? Dunia ini nggak selalu adil untuk orang jujur." Damar menggenggam tangan di lututnya. Matanya menatap lantai. "Kalau saya berhenti sekarang, artinya saya biarkan kebohongan menang lagi, Pak. Saya nggak mau hidup kayak gitu." Pak Surya tersenyum kecil. "Jawaban yang saya harapkan dari kamu." "Baiklah, teruskan. Tapi jaga dirimu." Beberapa hari kemudian, gosip mulai beredar di kampung. Katanya si Damar mau bikin aib keluarga sendiri biar terkenal. Ibunya pasti yang nyuruh, biar dapat simpati. Bu Ratna hanya bisa menunduk setiap kali melewati tetangga. Tapi malam itu, ketika Damar pulang, ia tak tahan lagi. "Damar, ibu mohon, berhenti dulu menulis tentang masa lalu itu. Ibu nggak mau kamu disakiti." Damar menatap ibunya dengan mata berkaca. "Bu, kalau aku berhenti sekarang, semua yang ibu tahan bertahan-tahan bakal sia-sia. Tapi mereka bisa macam-macam, Nak. Pamanmu orang berpengaruh. Ibu nggak mau kehilangan kamu." Damar mendekat, menggenggam tangan ibunya. "Bu, dulu waktu aku kecil, ibu bilang, jangan takut kalau niat kita baik. Aku cuma ngelakuin apa yang ibu ajarin." Bu Ratna terdiam. Ia ingin melarang, tapi ada sesuatu di mata anaknya, api keyakinan yang tak bisa ia padamkan. Ia hanya bisa berbisik lirih. "Kalau begitu, berjanjilah. Apapun yang terjadi, jangan biarkan kebencian menguasai hatimu." Ketika Damar datang ke sekolah, suasana berbeda. Beberapa teman menjauh, beberapa berbisik-bisik sambil menatapnya. Bahkan seorang guru lain menegur sinis, "Damar, kamu harus hati-hati menulis. Nanti bisa-bisa kamu dianggap melawan keluarga sendiri." Damar hanya menunduk. Ia tahu desas-deses itu berasal dari Arman. Namun ketika ia duduk di kelas, Bu Maya menghampirinya diam-diam dan menyelipkan sebuah surat di mejanya. "Damar, jangan menyerah. Saya sudah baca tulisanmu yang terakhir. Itu karya yang bisa membuka mata banyak orang. Kirimkan ke panitia sebelum semuanya terlambat." Damar menatap surat itu dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Bu. Saya nggak akan mundur." Sore harinya, Damar mengirimkan karyanya lewat email lomba nasional dari komputer percetakan. Begitu ia menekan send, hatinya seperti melepaskan beban besar. Tapi beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. "Berhenti sebelum kamu menyesal. Kamu pikir kebenaran akan menolongmu? Dunia ini cuma percaya siapa yang punya kuasa." Damar menatap layar itu lama. Ia tahu siapa pengirimnya, Pak Arman. Namun bukannya takut, ia malah tersenyum tipis. "Kalau dunia cuma percaya pada kuasa, biarlah aku jadi orang yang percaya pada kebenaran." Kejadian yang tak diharapkan terjadi. Seseorang melempar batu ke arah rumah mereka. Kaca jendela pecah. Bu Ratna berteriak kecil. Damar segera keluar, tapi hanya mendapati jalan kosong dan suara hujan yang menelan semuanya di tanah. Ada secari kertas basah bertuliskan tulisan kasar. "Berhenti menulis sebelum kami berhenti berbaik hati." Bu Ratna menatap tulisan itu sambil menggigil. "Damar, mereka mulai main kotor." Damar menatap ke arah hujan, napasnya berat. "Kalau ini harga dari kebenaran, aku siap, Bu." Keesokan paginya, Bu Maya datang ke rumah Damar tanpa pemberitahuan. "Damar, kamu harus siap.
Panitia Lomba Nasional memutuskan untuk menampilkan tulisanmu di tahap final minggu depan di Jakarta. Benarkah, Bu? Tapi Bu Maya ragu. Arman dan keluarganya juga tahu. Mereka mungkin akan datang untuk menghentikanmu di sana. Damar menghela napas. Kalau begitu, aku akan berdiri di depan semua orang dan bilang kebenarannya langsung. Aku nggak mau lagi bersembunyi. Damar duduk di depan rumah, memandangi langit kelabu. Di tangannya, amplop bukti dari Pak Subagio. Masih ia genggam erat. Ia tahu apa yang menantinya bukan sekadar lomba, tapi pertarungan antara kebohongan dan kebenaran. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin, hujan. Tapi di dalam hatinya, api itu menyala semakin terang. Hujan boleh memadamkan api kecil, tapi tidak akan pernah bisa memadamkan keyakinan. Dan di tempat lain, Pak Arman duduk di ruang tamu rumah besarnya, menatap foto lama keluarga yang berdebu. Ia menatap wajah ayah Damar di foto itu, lalu bergumam dingin. Kalau kau pikir anakmu bisa menjatuhkanku, kau salah besar. Aku akan pastikan dia jatuh seperti kamu dulu. Ia melempar gelas ke lantai, pecah berantakan. Sementara di luar, hujan turun semakin deras, menandakan bahwa badai besar bener-bener akan datang. Jakarta pagi itu diselimuti mendung. Udara terasa berat, seolah langit pun menahan napas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi di dalam gedung megah tempat lomba nasional digelar. Damar berdiri di belakang panggung dengan jantung berdebar hebat. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, berbeda jauh dari peserta lain yang tampak rapi dan penuh percaya diri. Namun di dalam matanya, ada sesuatu yang tak bisa dimiliki oleh siapapun di ruangan itu. Keyakinan di tangannya. Naskah bergugel surat yang tak pernah dibuka. Tulisan yang akan membuka luka lama, tapi juga menyembuhkan kehormatan ibunya. Peserta berikutnya, dari SMA Nusa Bangsa. Damar Prasetya, sorak penonton menggema. Damar melangkah pelan ke panggung, matanya menyapu wajah-wajah di hadapan. Dan di barisan depan duduklah Bu Ratna, Bu Maya, dan Pak Arman. Arman menatapnya tajam, senyumnya dingin, tatapan yang penuh ancaman, seolah berkata, beranilah bicara, dan lihat apa yang terjadi pada ibumu. Damar menelan ludah. Tapi ketika matanya bertemu pandangan ibunya yang penuh air mata dan senyum kecil, hatinya tenang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Damar membuka naskahnya. Suara tremornya mulai berubah jadi mantap. Saya ingin bercerita tentang seorang ibu yang hidupnya dihancurkan oleh fitnah. Tentang anak yang tumbuh dalam hinaan, tapi tetap percaya bahwa kebenaran tidak akan selamanya terkubur. Ini bukan cerita tentang kesedihan, tapi tentang keberanian. Ruangan hening, hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar, menyatu dengan kata-kata Damar yang mengalir jujur. Ayahnya dituduh mencuri, ibunya dikucilkan, anaknya dihina, tapi mereka tidak balas dengan kebencian. Mereka melawan dengan kesabaran, dan hari ini, anak itu ingin membuka surat yang selama ini disembunyikan. Damar berhenti sejenak. Ia menatap amplop tua di tangannya. Bukti yang diberikan Pak Subagio. Ia tahu, begitu ia buka amplop itu di depan publik, tak akan ada jalan mundur. Di dalam surat ini, suaranya bergetar. Ada bukti bahwa orang yang dulu dituduh bersalah, sebenarnya tidak bersalah. Semua mata tertuju padanya. Kamera media merekam, juri menatap serius. Damar membuka amplop itu dengan hati-hati, menarik kertas yang sudah menguning. Ini surat pengakuan hutang dan tanda tangan pelaku sebenarnya, Arman Wijaya. Suara penonton langsung riuh. Beberapa orang terkejut. Arman yang duduk di kursi depan langsung berdiri, wajahnya pucat. Bohong! Itu fitnah! Teriaknya keras, tapi Damar tetap berdiri tegak, menatapnya tanpa gentar. Kalau Bapak merasa difitnah, silakan uji keaslian tanda tangan ini. Tapi semua yang hadir di sini tahu, kebenaran gak bisa ditutupi lagi. Bu Ratna menutup mulutnya, menahan tangis. Ia tak pernah menyangka anaknya berani sejauh ini. Arman berusaha maju ke panggung, tapi beberapa panitia menahannya. Kamera langsung menyorot wajahnya yang panik. Salah satu juri berdiri dan berkata lantang, anak muda ini bukan hanya menulis, tapi memperjuangkan kejujuran dengan nyawanya. Ini karya yang lahir dari luka dan keberanian. Sorak tepuk tangan menggema. Beberapa penonton berdiri, memberi penghormatan. Bu Maya menatap Damar dengan bangga, sementara Bu Ratna akhirnya menangis sejadi-jadinya, bukan karena sedih,
Tapi karena beban bertahan-tahan itu akhirnya runtuh. Setelah acara usai, Damar berjalan keluar gedung bersama ibunya. Langit yang tadi kelabu kini mulai cerah. Matahari muncul di balik awan, memantulkan cahaya di genangan air hujan. Bu Ratna menggenggam tangan anaknya. Kamu luar biasa, nak. Ibu gak pernah menyangka kamu bisa seberani ini. Damar tersenyum kecil. Bu, aku cuma ngelakuin apa yang seharusnya dilakukan seorang anak. Berdiri untuk ibunya. Mereka berjalan pelan di bawah langit yang mulai bersinar. Sementara jauh di belakang mereka, polisi menggiring Arman keluar dari gedung karena laporan yang diajukan oleh panitia lomba setelah menemukan bukti pemalsuan dokumen lama. Beberapa minggu kemudian, Damar dinobatkan sebagai pemenang lomba nasional kategori penulis muda terbaik. Namun, baginya, penghargaan itu bukan kemenangan sesungguhnya. Kemenangan sejatinya adalah ketika tetangga kampung kini menyapa ibunya dengan hormat. Ketika orang-orang yang dulu mencibir, kini datang meminta maaf. Dan ketika setiap kali hujan turun, Damar hanya tersenyum karena ia tahu hujan bukan lagi pertanda kesedihan. Suatu malam, ia duduk di teras bersama ibunya. Hujan turun perlahan, membasahi tanah yang dulu sering mereka lewati bersama saat hidup susah. Bu Ratna berbisik pelan, "Dulu ibu takut hujan, Mar, karena setiap hujan datang, rumah kita bocor." Dan hati ibu ikut basah oleh air mata. Damar tersenyum. Sekarang hujan gak lagi menakutkan, Bu. Karena di balik hujan, ada api yang gak bisa padam. Mereka berdua tertawa kecil. Di langit, kilat menyambar sebentar. Tapi hanya untuk menerangi wajah dua manusia yang kini bebas dari masa lalu.